Halo, bertemu saya kembali, Cindy Himawan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan setting sederhana untuk human resource. Kita akan mulai proses rekrutmen. Yang pertama yang perlu kita activate adalah di configuration setting. Oke, kita perlu mengactivate online posting. Ini kegunaannya adalah supaya nanti kita bisa melakukan rekrutmen secara online. Jadi calon applicant kita bisa melihat job atau pekerjaan-pekerjaan yang kita posting di website. Oke, mungkin akan takes time a while ya. Oke, kemudian selanjutnya di configuration kita memiliki stages. Stages ini adalah tahapan dari rekrutmen. Odoo sudah memiliki beberapa stages standar. Kita bisa menghapus atau juga bisa meng-create yang baru ya. Untuk saat ini saya pakai yang sesuai dengan yang ada di Odoo saja. Tapi kalau memang ternyata misalnya interviewnya cuma ada satu, ya nanti Anda bisa hapus yang second interview ini. Kemudian ada teks. Teks ini sebenarnya bisa digunakan untuk menandai atau pengelompokan karyawan ya, berdasarkan ini bisa macam-macam tergantung kebutuhan dari perusahaan mau mengelompokkan karyawannya seperti apa. Kemudian ada degrees. Degrees ini bisa digunakan untuk mengkategorikan pendidikan. Kemudian kita bisa meng-create job position. Oke, saat ini saya sudah membuat ada 3 job position. Oke, sorry ini saya sesuaikan. Harusnya kalau sales employee dia nanti job positionnya departmentnya adalah di sales ya. Oke. Ini saya sebentar hapus dulu ya. Sebetulnya untuk membuat department kita bisa langsung mengetikkan di sini, misalnya search department. Kita bisa langsung create sales di sini. Oke. Oke, jadi misalnya saya punya tadi job positionnya adalah sales employee. Kemudian kita bisa mengisikan job description-nya apa, dan tadi dari sisi ini ya, rekrutmennya siapa yang akan bertanggung jawab. Misalnya di sini departemennya adalah sales, location-nya di mana. Kalau seandainya kita punya 2 cabang, maka kita akan mendefinisikan kita mau meng-hire di location yang mana. Kemudian ada expected new employees, artinya kita mau berapa orang yang mau kita rekrut. Kemudian dari rekruternya kita bisa state siapa orang HR yang bertanggung jawab. Oke, kemudian kita bisa publish position ini ke website ya. Oke, misalnya kita go to website. Oke, kalau kita lihat di sini, sales employee-nya statusnya masih unpublished, maka kita harus buat menjadi hijau supaya publish. Kemudian selain itu kita bisa melakukan edit ya, di mana kita bisa menambahkan beberapa ini, misalnya kita bisa tambahkan misalnya sales employee ini merupakan pekerjaan yang apa gitu ya, kita bisa tambahkan di sini. Oke, kita bisa edit. Oke, kemudian kita bisa save. Supaya nanti applicant itu bisa tahu, oh kira-kira job detail dari position ini itu apa saja. Jadi kita bisa edit ya.
Oke, kemudian kita bisa membuat, saya kembali ke rekrutmen lagi. Oke, kalau kita lihat di sini yang self-employee sudah kita publish dan memang dia secara status, jadi kalau kita lihat di sini, memang kita sedang melakukan statusnya adalah recruitment in progress juga ya. Tapi kalau kita lihat saya punya job position yang lain di sini ada human resource dan sales manager yang tidak kita tidak sedang merekrut, maka di sini juga statusnya masih start recruitment ya. Kalau kita mau mulai merekrut, maka kita tinggal klik yang ini. Oke, itu tentang job position. Kemudian ini refuse reason, ada refuse ini berarti adalah alasan menolak. Jadi misalnya kalau kita tidak menerima seorang applicant, atau mungkin bisa saja kenapa sih applicant nggak jadi meneruskan rekrutmen ini ya, kita bisa create di sini. Kemudian source of applicant, ini ada misalnya dia melihat dari website kita gitu ya, atau kita juga bisa create misalnya dari kalau kita mau tambahkan dari sosial media gitu, dari Instagram atau dari Facebook atau misalnya dari yang lainnya juga kita bisa tambahkan. Kemudian ada department. Nah, ini yang tadi saya jelaskannya, kalau jadi kita bisa langsung membuat dari job position tadi langsung kita create, atau kita bisa create department di sini juga bisa. Oke, kemudian yang perlu diisi, jadi misalnya ini ada sales manager ya, tadi saya baru bikin department ini. Kita bisa masukkan manajernya misalnya siapa. Oke, kita bisa save. Oke, kemudian itu untuk yang di rekrutmen ya. Kemudian selanjutnya kita akan ke employee. Oke, sebetulnya secara employee kita bisa create di awal, kita bisa create manual. Misalnya ini saya sudah create yang namanya Shalom dan Shema. Kita tambahkan employee-nya. Atau nanti juga kita bisa meng-create employee berdasarkan rekrutmen ya. Jadi misalnya saya sudah punya ini employee namanya Shalom, kemudian dia bekerja di mana gitu ya. Kemudian kita bisa masukkan detail yang lain sebagainya ya. Nanti saya akan jelaskan pada saat setelah rekrutmen. Oke. Kemudian kita akan membuat time off. Time off ini adalah untuk membuat tipe-tipe cuti dan juga kalau mau overtime ya. Jadi kita bisa buat di sini. Secara configuration, maka yang kita lakukan adalah time off types. Oke. Odoo sudah menyediakan ada 4 paid time off ini untuk cuti yang dibayar. Jadi biasa misalnya untuk kalau standarnya di Indonesia itu kan ada cuti bersama 12 hari 1 tahun ya, itu kita bisa sebut sebagai paid time off. Kemudian ada sick time ini kalau ada employee sakit maka dia bisa izin sick time. Compensatory ini biasanya dipakai kalau misalnya kita weekend kerja, kemudian tapi di hari Senin dan di hari Selasanya kita pengen ambil cuti untuk menggantikan hari yang weekend kemarin kerja ya, maka kita bisa bikin yang namanya compensatory days. Kalau unpaid ini adalah cuti yang tidak dibayar. Nah, kalau di sini, jadi misalnya kita lihat yang di paid time off ini, kita bisa edit. Misalnya kita pengennya per day, oke, berarti kita bisa pakai day. Kemudian misalnya di sini ada allocation request. Allocation request ini artinya kalau kita mau no limit, kita set allocation-nya no limit, artinya kita tidak akan membatasi berapa jumlah cuti dalam 1 tahunnya.
dalam satu periodenya ya. Tapi kalau kita ingin membatasi, maka kita bisa pakai yang employee bisa request, artinya employee bisa mengajukan berapa sih yang cuti yang dia inginkan, misalnya gitu ya. Atau kita bisa set by time of officer, berarti ini adalah set by HR. Oke, misalnya tadi contohnya kalau di Indonesia cuti bersama itu 12 hari ya, berarti nanti kita akan set by time ini. Kemudian siapa yang akan responsible untuk melakukan approval, misalnya kita masukkan orang HR ya. Kemudian kalau ada request untuk yang time off ini, maka siapa yang akan approval? Jadi kalau by time off, kalau no validation artinya tidak perlu approval, artinya kalau employee ingin mengajukan cuti, ya udah langsung aja cuti gitu ya, langsung di-approve. Atau bisa juga by time of officer, berarti by orang HR. Kalau by employees manager, maka berdasarkan employee manajernya siapa, atau bisa juga keduanya. Oke, jadi misalnya saya buat untuk yang paid time off ini, saya bikin hanya yang untuk orang HR saja ya, atau by manajernya saja bisa ya, kita bisa setting ini. Oke. Kemudian kita bisa atur ini warna di kalendernya juga. Oke, kemudian kita sesuaikan lagi, misalnya untuk yang sick time. Oke, sick time misalnya kita juga no limit ya, karena kalau sakit kita nggak batasi. Kemudian compensatory ini by request, tergantung. Jadi biasanya kita bisa request. Kalau compensatory itu kan berarti memang dia cutinya tidak tentu ya jumlahnya berapa. Maka misalnya kemarin dia cuma masuknya hari Sabtu, maka nanti kompensatorinya maksimalnya juga 1 sesuai dengan requestnya. Kemudian untuk yang unpaid, oke, misalnya di sini saya edit juga di sini tidak ada limit, oke, kemudian tapi saya ganti time off-nya pakai yang day. Kemudian approval-nya oke, perlu 2 gitu ya, kemudian saya save. Oke, kemudian saya juga bisa create untuk yang overtime ya. Create yang overtime ini berarti digunakan kalau nanti ada seseorang yang mau kerja lembur, kita juga tetap kita akan tetap maintain juga di sini ya. Jadi intinya time off ini kita akan mendefinisikan baik yang dia tidak bekerja atau yang bekerjanya lebih. Oke, misalnya saya bisa pakai hours. Oke, allocation-nya juga saya tidak set ya. Kemudian responsible-nya adalah orang HR. Kemudian di sini misalnya kalau overtime by employee manajernya saja, misalnya gitu ya. Kemudian jangan lupa di sini ada payroll code, ini harus dimasukkan ya. Kalau yang memang nanti berhubungan dengan payroll, ini akan kita masukkan jadi overtime code kita masukkan. Tadi saya kelupaan untuk yang unpaid juga ini harus, karena ini nanti akan berhubungan dengan payroll-nya ya, maka kita harus masukkan payroll code-nya ini. Oke, kemudian itu sudah selesai tentang time off. Sekarang kita harus men-setting untuk yang HR payroll ya. Nah, secara standar di community itu memang ketika kita install pertama kali Odoo HR payroll ini mungkin tidak ada. Jadi kalau mungkin Anda pertama kali masuk di sini Odoo HR payroll dan payroll accounting ini tidak ada. Maka yang Anda harus lakukan adalah download Odoo HR payroll dan Odoo HR payroll accounting ini. Anda harus download dari community atau nanti Anda bisa kontak ke saya untuk minta file ini. Kemudian yang perlu Anda lakukan adalah mengekstrak. Jadi nanti dapatnya kan dari versi RAR ya. Kemudian Anda harus ekstrak. Oke, kemudian Anda copy ke tempat Anda install. Jadi bisa masuk ke C, kemudian cari di program files, ada Odoo 14, masuk ke server, add
on, masuk ke server Odoo, baru add-ons ya, baru kita copy paste yang ini tadi. Jadi HR payroll, oke, ini harus kita ada dua ya, HR payroll ini ya, community ini harus kita masukkan. Oke. Dan nanti setelah ini setelah Anda memasukkan ini, kemudian Anda akan menemukan ini ya. Jadi Anda update dulu apps list-nya, Anda klik update apps list, maka kemudian akan muncul installer yang baru ini. Jadi untuk HR yang perlu di-install adalah yang ini, payroll, baik payroll dan payroll accounting ya. Sudah terinstall, kemudian kita install juga yang HR payroll accounting ini. Nah, jadi yang perlu kita install untuk HR, bentar ya, ini masih loading. Jadi yang perlu kita install untuk HR ini adalah HR payroll, payroll accounting, kemudian time off, recruitment, employees, dan attendance. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang basic. Ada 7 ya. Ada 7 yang employee contract itu yang 7 modul yang basic ya. Sebenarnya bisa juga ada yang lain, tapi untuk kali ini kita nggak cover itu dulu. Sekarang kita coba masuk ke payroll ya untuk settingan payroll. Kita bisa setting di configuration ini. Kita setting. Ini pastikan ini sudah aktif ya. Kemudian kalau kita klik, kita bisa setting di, pastikan ini aktif. Kemudian setelah itu kita akan membuat salary roles. Kita akan ke salary roles ya, tapi sebelumnya saya akan tunjukkan ada salary kategoris. Ini yang standar dipakai, ada basic, allowance, gross, deduction, dan net. Jadi sebetulnya dia posisinya begini, basic itu adalah gaji standar ya, gaji standar karyawan. Misalnya gaji standarnya adalah 6.000. Kemudian kita bisa punya allowance. Allowance ini sifatnya adalah yang menambah gaji basic ya. Jadi misalnya allowance bisa macam-macam, bisa ada meal allowance, ada transport gitu ya, ada macam-macam ya, tunjangan-tunjangan ya, kita allowance. Jadi misalnya di sini mealnya 500, transportnya misalnya 1.000 gitu ya. Kemudian ada yang namanya gross. Gross ini adalah gaji kotor ya, di mana rumusnya adalah basic ditambah dengan semua allowance. Kemudian ada yang namanya deduction. Deduction ini adalah segala sesuatu yang mengurangi. Jadi contohnya bisa aja ada unpaid tadi misalnya ya, ada kalau kita ngambil cuti yang tidak dibayar, unpaid leave. Kemudian misalnya ada tax, pajak ya. Itu kita sebut sebagai deduction. Jadi misalnya di sini katakanlah tax-nya ada 100 gitu ya. Maka tadi di sini kan gross-nya 6.000 ditambah 500 dan 1.000, 7.500, tax-nya 100, maka net-nya adalah gross dikurangi dengan deduction. Artinya salary net-nya adalah 7.400. Basic, allowance, gross, deduction, dan net ini adalah salary role kategoris ya. Sedangkan nanti di dalamnya ini ada
yang kita sebut sebagai salary rules. Oke, walaupun nanti di dalam sini sebetulnya ada basic lagi, ada basic gitu ya, ada gross, ada net. Ini nanti di dalamnya kita bisa detailkan lagi. Oke. Kemudian, jadi kalau kita lihat di salary rules, secara standar sudah disiapkan ini, ada basic salary. Oke, di mana basic salary itu dia termasuk ke dalam kategori basic. Oke, di sini ada code-nya basic, kemudian sequence-nya 1, dan dia diambil dari contract.wage ya. Contract.wage itu berarti artinya nanti diambil dari kontraknya si employee. Nanti saya tunjukkan ini ya, contract.wage. Kemudian kita akan sesuaikan untuk yang gross. Jadi untuk yang gross dia kategorinya juga gross. Saya bikin gross-nya itu mulai dari kategori 300 ya. Di mana gross itu adalah penambahan dari basic dan allowance. Oke, saya save dulu. Kemudian selanjutnya saya punya unpaid leave ya. Unpaid leave ini karena dia dalam golongan deduction. Oke, jadi saya masukkan dia di golongan misalnya 410 ya. Karena mulainya di kepala 4. Oke, saya bisa ini secara standar ya, jadi nanti kodenya bisa kita samakan saja unpaid, tadi misalnya unpaid, oke, maka di sini sudah ada ini ya rumus standarnya ya, jadi kontrak wage, gaji salary dibagi dengan jumlah hari, kemudian dikalikan dengan berapa sih dia jumlah tidak masuknya gitu ya, itu disebut dengan unpaid. Jadi misalnya gaji saya itu 5 juta 1 bulan gitu ya. Nah, kita akan hitung sebetulnya, karena kan kita akan hitung dulu nih work days dalam 1 bulan itu berapa. Karena kan bisa saja misalnya Januari itu hari kerjanya mungkin 23, tapi Februari mungkin hari kerjanya 20. Itulah kenapa gaji pokoknya harus dibagi dulu dengan jumlah hari yang ada di bulan itu, jumlah hari kerja yang ada di bulan itu, kemudian dikalikan dengan berapa yang harus dipotong. Jadi misalnya saya punya gaji 5 juta, kemudian dibagi dalam 20 hari ya, artinya dalam sehari itu kan saya dapat gajinya adalah 250 ya. Nah, atau 25 ya gajinya ya. 25 kali 20, benar ya 250 ya. Oke, 250 ya. Kemudian kalau misalnya saya nggak masuknya 3 hari, maka potongan saya adalah 3 dikali dengan 250. Maka gaji saya akan dipotong sebanyak 750. Itu hitungan dari unpaid ini ya. Contohnya seperti itu. Oke. Kemudian yang standar juga adalah yang ini ya, net salary. Maka saya, karena dia ada di golongan net, saya masukkan dia sequence-nya dari 500 ya. Oke, kemudian ini nggak perlu diganti. Yang perlu dimasukkan adalah dari sisi accounting. Debitnya kita masukkan salary, ini employee salary ya, masuk ke beban. Kreditnya kita bisa masukkan misalnya salary deposit ya, contohnya gini. Oke, ini yang perlu kita masukkan ya, kemudian kita save. Oke, kemudian jangan lupa kita harus masukkan ke dalam salary structure-nya ya. Jadi sudah salary rules, kemudian kita punya salary structure. Misalnya kita akan buat untuk salary sales ya. Kemudian di sini misalnya sales, maka parent-nya misalnya saya buat yang new structure tadi ya, karena mengacu ke yang sudah ada, atau bisa juga ini saya kosongkan juga boleh kalau saya mau bikin langsung semua 4-4-nya saya masukkan ya, bisa juga. Oke. Dan ini 4-4-nya saya masukkan.
bisa juga saya save seperti ini ya. Oke, kemudian misalnya saya mau tambahkan lagi kalau seandainya saya punya allowance ya, karena saya belum punya allowance di sini. Saya mau tambahkan misalnya adalah meal allowance, jadi tunjangan makannya, atau saya bikin. Oke, saya di sini sudah punya beberapa. Jadi misalnya ini ya, saya sudah punya beberapa structure yang bisa digunakan. Oke, misalnya saya mau pakai yang overtime ya. Salary rules-nya untuk yang overtime. Oke, kategorinya adalah allowance karena penambahannya. Kemudian kodenya overtime. Kemudian karena tadi allowance, jadi kita bisa mulai dari yang 200 ya. Kemudian di sini ada condition. Condition ini bicara tentang jadi apakah rules ini akan selalu muncul atau tidak. Jadi contohnya kalau di sini overtime ini nggak ada syaratnya, maka dia semua orang itu bisa dapat rules overtime selama dia memang mengajukan overtime. Oke, itu yang disebut dengan condition based. Nah, tapi condition based ini juga bisa kita pilih misalnya yang range. Contohnya di sini saya punya contoh yang untuk transportation. Misalnya ya, saya punya untuk transportation, saya hanya akan memberikan untuk orang yang gajinya antara 5 juta sampai 10 juta. Kenapa? Yaitu bisa tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing ya. Jadi bisa saja saya ingin orang yang dapat transportation itu ya yang posisinya di tengah-tengah gitu. Jadi bukan yang posisi di bawah atau posisi yang di atas. Jadi saya membatasinya pakai contract wage. Tentu saja ini bisa macam-macam ya, tergantung dari range-nya mau pakai yang apa. Oke, contohnya bisa itu ya. Oke, kemudian jadi untuk yang overtime ini condition-nya selalu benar, always true, karena bisa valid untuk siapa saja. Kemudian amount-nya itu saya fixkan, misalnya selalu 5.000. Oke, tapi jumlahnya adalah sebanyak berapa kali dia melakukan lembur, berapa jam. Karena tadi overtime-nya per jam, maka saya akan masukkan kuantitinya adalah tergantung berapa kali dia melakukan lembur ya. Oke, di sini saya sudah masukkan ada ini ya. Rumusnya adalah yang ini, workdays.overtime. Oke. Jadi workdays.overtime and workdays.overtime number of hours, karena kita mau pakainya adalah yang number of hours ya. Oke, kita save. Oke, kemudian misalnya saya juga ingin punya yang satu lagi ada commission ya. Misalnya saya mau bikin commission, ini adalah sales commission. Misalnya ini termasuknya adalah allowance juga, misalnya adalah sales ya. Kemudian karena ini allowance, maka saya masukkan di sequence-nya yang nomor 2. Kemudian condition base-nya juga always true. Oke, tapi amount-nya adalah kita tergantung dari nilai berapa banyak sih dia melakukan penjualannya. Jadi saya bisa masukkan yang Python code di sini. Oke, ini dihapus saja semua. Oke, karena itu semua tadi hanya komen ya, jadi nggak perlu. Sampai di sini saja kita hapus semua. Oke, di mana? Oke, saya sudah siapkan di sini. Commission itu diambil dari ini ya, inputs.sale gitu ya. Jadi nanti saya tunjukkannya maksudnya inputs.sale itu apa. Kita aja inputs.sale, sale and ini saya samain aja huruf besar ya. Input.sale and inputs.sale
dot amount. Jangan lupa buka tutup kurung ya. Oke, kemudian dikali dengan 0,1. Oke, gini ya. Jadi ceritanya kita mau memberikan komisi. Jadi tergantung dari berapa yang dia jual, kemudian dia akan mendapat 10%. Oke, kita save. Oke. Nah, kita sebenarnya sudah punya salary rules-nya adalah 6 ya. Tapi sekarang di structure kita baru masukkan yang kita baru punya 4 ya. Nggak apa-apa, nanti kita coba dulu 4 ini jalan nggak, baru nanti kita tambahkan perlahan. Oke, itu adalah secara configuration sudah kita siapkan ya. Sekarang mari kita coba kalau dari sisi transaction ya, maka apa yang akan terjadi.